Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada pada hari ini. Biarlah kita percaya bahwa Tuhan Yesus juga hadir di tengah-tengah persekutuan kita dan juga di tengah-tengah ibadah kita, bahkan juga di dalam hati kita. Kita mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Biarlah dimanapun kita berada, kita juga boleh beribadah dengan penuh hormat kepada Tuhan, selayaknya kita beribadah ketika berada di dalam rumah Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dalam Minggu Pentakosta pada hari ini, Minggu 31 Mei 2020, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada oleh sebab karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu patutlah kita bersama-sama dari tempat kita masing-masing memuji memuliakan nama Tuhan serta bersyukur untuk anugerah dan kasih setia Tuhan yang telah ditunjukkannya kepada kita lewat pujian penyembahan kita pada pagi hari ini. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ada
dosa-dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan sepanjang 1 minggu ini. Mari dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati kita mengaku kepada Tuhan akan setiap pelanggaran dan dosa-dosa kita lewat doa pengakuan dosa versi yang kedua. Bersama-sama kita berdoa. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, kami telah bersalah dan lari dari jalan-jalan-Mu. Seperti domba yang hilang, kami telah mengikuti kemauan dan nafsu kami. Kami telah melanggar perintah-Mu yang suci itu. Kami telah meninggalkan banyak tugas-tugas kami yang tidak terselesaikan, yang seharusnya kami selesaikan. Dan kami telah mengerjakan hal-hal yang seharusnya kami tidak kerjakan. Tetapi Engkau ya Tuhan, ampunilah kami, ampuni juga mereka yang seperti kami. Berilah pengampunan-Mu kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bersatu. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa dalam tiap langkah kita Tuhan mengatur dan memimpin, sehingga setiap hal yang kita lakukan dalam langkah-langkah kita, ketika kita melakukannya dan berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberkatinya. Mari dengan sukacita kita memuji, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kasih-Nya
Alkitab kita akan bersama-sama beresponsoria diambil dari Mazmur 104 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-35. Mazmur 104 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-35. Saya akan membaca yang ke-24, lalu kemudian jemaat yang dikasih Tuhan membaca 25, dan ayat 35 nanti kita akan baca bersama-sama. Mari kita mulai. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya, di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. apabila Engkau mengambil roh mereka, Mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermasuk bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan bersama-sama. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Gloria Patri, mulia bagi Bapa. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Epistel kita pada minggu ini diambil dari 1 Korintus 12 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakannya, mari kita menyimak Alkitab kita masing-masing. 1 Korintus 12 ayat 3 sampai 13, demikian firman Tuhan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang.
tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, mereka merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Amin. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, telah banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita sepanjang 1 minggu ini. Mari kita bersama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan, memberi yang terbaik sebagai ucapan syukur dan juga ibadah yang sejati kepada Tuhan. Nas persembahan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 96 ayat 8 sampai 9 sebagai penghantar persembahan kita berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami tak henti-hentinya mengucapkan syukur kami kepada Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, berkat-berkat anugerah dan kasih setia Tuhan, bahkan pencukupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan keluarga kami. Hari ini Tuhan, kami mau memberi persembahan kami mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan, pekerjaan pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami siap untuk memberikan persembahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita pujikan. Kubawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Bawa kepadamu
Tuhan. Mohon Tuhan memberkati. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada banyak pergumulan yang kita alami, tetapi biarlah pergumulan itu menuntun kita, sehingga kita mampu mengerti segala jalan-jalan Tuhan, kendati sulit untuk dipahami. Karena penyertaan Tuhan sempurna bagi kita, dan rancangannya penuh damai bagi kita. Kita bersama-sama akan menaikkan doa-doa syafaat kita, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau kembali memuji Tuhan dengan pujian arti kehadiran Tuhan. Kendati jalan Tuhan tidak terselami, tetapi biarlah hati kita tetap percaya bahwa ada rencana indah dalam setiap jalan-jalan yang kita lalui. Kehadirannya nyata dalam hidup kita, membuat kita merasakan keindahan daripada penyertaan Tuhan. Katakan jalanmu tak terselami,
Bapak Ibu jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai dengan saat pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami kekuatan, Tuhan masih memberikan kami kesehatan, sehingga kami boleh ada di dalam ibadah ini. Itu semua karena pertolongan daripada Tuhan. Bapa yang baik, sebelum kami masuk dalam pembacaan firman-Mu, Hamba-Mu datang menyerahkan untuk setiap pergumulan yang dialami oleh dunia ini, yang dialami oleh bangsa ini, ya Bapak. Hamba berdoa menyerahkan untuk bangsa ini dari pemulihan virus corona. Biar Tuhan terus menolong memberkati bangsa ini, Bapak. Ikat bungkus bangsa ini dengan kuasa darah-Mu. Kami rindu Tuhan, bangsa ini boleh bersih dari yang namanya virus corona. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap pemerintahan, agar tetap Tuhan menolong memberkati mereka. Tuhan berikan mereka hikmat di dalam menangani, dan setiap kami yang ada di bangsa ini dapat membantu pemerintahan yang ada untuk memutuskan tali penyebaran virus corona ini, Bapak. Bapak yang baik, kami bersyukur kalau ada secercah harapan bagi kami untuk kami boleh menjalani satu fase di mana akan adanya new normal yang kami jalani dalam bangsa ini. Tuhan, kalau memang ini menjadi rencana Tuhan, ajar kami setiap orang yang ada di bangsa ini taat kepada aturan pemerintah, taat kepada setiap protokol yang telah pemerintah berikan, agar setiap kami boleh menjalaninya dan kami boleh melakukan segala aktivitas kami normal seperti biasanya. Tolong kami Bapa, untuk kami taat dan dengar-dengaran, dan kami juga rindu Tuhan Yesus, Engkau terus menolong memberkati setiap jemaat-Mu, setiap masyarakat yang ada di bangsa ini, yang mungkin terdampak oleh karena wabah COVID-19 ini Tuhan. Hamba rindu Tuhan, Engkau memberikan mereka kekuatan, Engkau memberikan mereka pengharapan di dalam Tuhan. Mungkin perekonomian mereka terganggu, bahkan saat ini kami percaya Tuhan, Engkau terus turut campur tangan atas setiap perekonomian mereka, bahkan untuk setiap jemaat-Mu yang ada di GMI Getsemani ini. Biar Tuhan juga menolong memberkati Bapak, supaya setiap jemaat-Mu ini pun ditolong diberkati Tuhan. Setiap jemaat-Mu ini diberikan kekuatan di dalam menjalani setiap persoalan permasalahan yang mereka alami. Bapa yang baik, hamba berdoa biar Tuhan memberikan mereka kecukupan di dalam menjalani masa-masa yang mungkin saat ini mereka alami berat untuk mereka jalani. Kami percaya ya Bapak, Engkau mencukupkan, Engkau memberikan berkat-berkat-Mu yang tak terduga bagi setiap kami dan juga jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Bahkan hamba juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap anak-anak jemaat-Mu yang saat ini mungkin berada di luar kota, yang tidak bisa pulang oleh karena wabah COVID-19 ini Bapak. Biarlah Tuhan penjagaan-Mu sempurna atas hidup mereka. Tuhan melindungi, menjagai mereka, memberikan mereka kekuatan, kesehatan. Bahkan hamba rindu Tuhan, Engkau mencukupkan segala bahan pangan dan yang mereka butuhkan. Bahkan hamba juga rindu Tuhan Yesus yang baik, Engkau terus menolong memberkati setiap anak-anak jemaat-Mu yang mungkin saat ini juga belajar di rumah masing-masing. Mungkin saat ini mereka bosan, mereka tidak tahu harus melakukan apa lagi. Tapi hamba percaya Tuhan Yesus yang baik, Engkau memberikan kekuatan bagi mereka melakukan segala sesuatunya dengan tidak bersungut-sungut, tetapi melakukan segala sesuatunya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk setiap perekonomian bangsa ini. Biar Tuhan juga menolong memberkati. Hamba juga rindu Tuhan, Engkau memulihkan perekonomian kami ini Bapa, sehingga setiap kami yang terdampak di dalamnya, kami juga boleh merasakan penyertaan Tuhan. Kami juga boleh merasakan ada Tuhan yang terus menolong, menjaga, melindungi setiap kami. Bapa yang baik, saat ini hamba-Mu berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu yang ada di GMI Getsemani, di mana mereka berbahagia, Tuhan boleh menambahkan umur 1 tahun bagi kehidupan mereka. Hamba berdoa menyerahkan untuk Ruth Agita Ginting, hamba berdoa untuk Bapak Joni Sihombing, hamba berdoa untuk menyerahkan untuk Saudara Doni, hamba berdoa menyerahkan untuk Bapak Sony Budianto, hamba juga berdoa untuk Ibu Doris Chandra, dan hamba juga berdoa untuk Bapak Vicky Mesa Chandra. Tuhan, kami berdoa untuk setiap Bapak Ibu jemaat yang saat ini berbahagia oleh karena Tuhan boleh menambahkan umur 1 tahun dalam kehidupannya. Biarlah dalam tahun-tahun kehidupan mereka ke depan, penyertaan Tuhan semakin nyata, berkat Tuhan semakin mengalir atas kehidupan mereka, kesehatan Tuhan tambahkan atas kehidupan mereka. Dan hamba percaya Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan, Tuhan limpahkan dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari yang saat ini berulang tahun dalam 1 minggu ini. Bapa yang baik, saat ini tiba saatnya kami merendahkan hati kami.
Kami memberikan telinga kami untuk kami boleh mendengarkan suara Tuhan, untuk kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu ini dalam hidup kami, supaya firman-Mu ini menjadi kekuatan kami untuk kami boleh berjalan bersama Tuhan, untuk kami boleh siap dipimpin oleh Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami menyerahkan jam perenungan firman Tuhan kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Hamba-Mu hanya alat, Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikannya, tapi biarlah urapan daripada Roh Kudus, sehingga apapun yang Hamba-Mu sampaikan itu semua berasal daripada Tuhan. Kami siap membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Iya, apa kabarnya pagi hari ini? Iya, luar biasa. Dari senyum Bapak Ibu semua, saya melihat pasti dalam keadaan sehat, dan kita tetap percaya bahwa Tuhan akan menyediakan hal yang terbaik yang di luar dari pemikiran kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita dari Keluaran pasal yang ke-13. Keluaran pasal yang ke-13, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22. Keluaran pasal yang ke-13, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya akan membacakan bagi kita semua. Bapak Ibu Jemaat boleh memperhatikan di dalam Alkitabnya masing-masing. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tebal. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebagai sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sebab mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan dan tiang api itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini sama-sama kita akan diberkati dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, hidup dipimpin oleh Tuhan. Hidup dipimpin oleh Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita hendak berpergian, tentunya kita diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan. Apalagi ketika kita hendak berpergian jauh. Tentunya kita sudah mulai merancangkan jalan mana yang harus kita tempuh, mana yang harus kita lewati, yang tercepat mungkin itu yang akan kita ambil. Bahkan mungkin kita akan menghindari jalan yang akan menghambat perjalanan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apalagi ketika kita berkendaraan melalui darat, tentu kita akan bertanya kepada sanak saudara, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, mana jalan yang paling cepat? Jalan mana yang harus kita tempuh seperti itu supaya kita boleh sampai ke tujuan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sering sekali kita merasa bahwa ketika kita lewat dari jalan yang singkat, jalan yang cepat, itu akan menghantarkan kita sampai kepada tujuan tanpa kita berpikir bahwa akan ada risiko di dalamnya. Karena di pikiran kita bahwa ketika kita memilih jalan yang tepat, jalan yang cepat, mungkin itu tidak akan pernah ada hambatan, tidak akan pernah ada masalah di dalamnya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tetapi ketika kita mengambil pilihan itu dan kita jalani pilihan itu, di dalam perjalanan kita menemui banyak masalah. Ada mungkin macet, kecelakaan, bahkan banyak hal yang terjadi ketika kita sudah menjalaninya. Nah respon kita pasti bersungut-sungut, respon kita pasti mendumel. Ya kenapa aku tadi pilih jalan ini? Kenapa harus lewat sini? Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bisa jadi jalan yang kita anggap itu paling lama itu yang bebas hambatan. Bapak
Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mau jalan dekat atau jalan jauh atau jalan bebas hambatan sekalipun, yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam setiap keputusan kita, di dalam setiap pilihan-pilihan yang kita ambil, sudahkah kita melibatkan Tuhan di dalamnya? Sudahkah kita ikut sertakan Tuhan dalam setiap keputusan dan pilihan yang kita ambil? Itu yang menjadi pertanyaannya. Bukan masalah jalan yang jauh, bukan masalah jalan yang cepat, tapi yang menjadi masalahnya, sudahkah kita ikut sertakan Tuhan di dalamnya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dari teks yang kita baca dalam Keluaran 13 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22, saat ini kita mau melihat bagaimana selama 430 tahun bangsa Israel itu menjadi budak di Mesir. Kita tentunya pasti tahu bahwa kehidupan sebagai budak tentulah tidak enak. Bangsa Israel tertindas, bangsa Israel harus terus berada di bawah aturan-aturan bangsa Mesir, Bapak Ibu Saudara. Tentunya bangsa Israel merasa mereka tidak sanggup. Mereka membutuhkan pertolongan pada saat itu. Dan disinilah Tuhan melihat penderitaan bangsa Israel. Tuhan melihat apa yang menjadi pergumulan yang dialami oleh bangsa Israel. Sehingga Tuhan turun tangan. Dia memberikan 10 tulah kepada Firaun dan bangsa Mesir. Melalui tulah itulah akhirnya bangsa Israel bisa keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan, tanah yang sudah Tuhan janjikan untuk dinikmati oleh orang-orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sehingga dalam ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18 jelas Tuhan katakan di sini, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel ke tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini kita mau melihat dari ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18, Tuhan memperhadapkan kepada bangsa Israel ada 2 jalan untuk menuju tanah perjanjian. Diperhadapkan dengan 2 jalan, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama dikatakan di sini mereka diperhadapkan dengan jalan kerajaan, ya. Jalan kerajaan itu dikatakan tadi di ayat yang ke-17. Dikatakan di situ bisa ditempuh dalam waktu dengan jarak 400 km atau bisa ditempuh dengan hitungan minggu, ya. Nah, lewat pesisir pantai utara Laut Tengah masuk ke daerah orang Filistin, Bapak Ibu Saudara. Artinya, ketika mereka lewat jalan kerajaan, bangsa Israel bisa dengan cepat sampai ke tanah Kanaan. Selanjutnya, mereka diperhadapkan dengan jalan yang memutar. Jalan yang memutar seperti apa, Bapak Ibu Saudara? Di sini dikatakan mereka harus melakukan jalan yang berputar ditempuh dengan 40 tahun, ribuan kilometer lewat padang belantara. Bahkan dikatakan sini lewat laut Teberau, sungai, gunung, rawa dan kota-kota bangsa lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dari 2 jalan yang diperhadapkan kepada bangsa Israel, Tuhan memilih jalan yang berputar. Menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kenapa Tuhan memakai jalan yang berputar kepada bangsa Israel? Di sini kita mau melihat bahwa bisa jadi ketika mereka melewati jalan yang berputar di ayat yang ke-17, jangan-jangan bangsa itu menyesal, ya kan? Bangsa itu menyesal lalu ingin kembali ke Mesir karena nggak sanggup. Pastinya mereka tahu dong jalan mana yang terdekat sampai ke Kanaan. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan mereka melalui jalan yang berputar? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tahu karakteristik bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang susah diatur, bangsa yang sukar untuk dengar-dengaran, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Tuhan izinkan mereka lewat dari jalan kerajaan, jalan yang cepat sampai, bisa-bisa mereka tidak akan memiliki iman yang kuat. Kenapa Tuhan harus memakai jalan yang berputar? Karena
disinilah prosesnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sudah saya katakan 430 tahun mereka ditawan di Mesir. Pastinya tentunya bayang-bayang Mesir selalu ada dalam benak mereka, ya kan? Nah, dalam perjalanan pasti mereka akan menemui hambatan, tantangan. Nah, mungkin saja akhirnya mereka berpikir bahwa ya sudahlah, aku balik aja ke Mesir, ngapain ngikutin jalan ini yang gak tahu kapan sampainya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya katakan inilah prosesnya. Kenapa? Karena proses itu tidak instan, Bapak Ibu Saudara. Proses perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan terkadang juga kontras dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahkan dalam kehidupan kita saat ini, dalam kehidupan kita sehari-hari, sering sekali kita didorong dengan yang namanya serba cepat. Kita didorong dengan yang namanya hidup kita itu lancar-lancar saja, tanpa kesulitan, bebas hambatan. Akibatnya adalah Bapak Ibu Saudara, ukuran keberhasilan terkadang diukur dari seberapa cepat kita menggapai suatu tujuan. Bahkan di sini kita tidak melihat proses bagaimana kita mencapai tujuan tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Allah tidak menghendaki umatnya menjadi orang-orang yang bermental manja. Allah tidak menghendaki umatnya memiliki karakter yang serba instan. Tetapi di sini Allah mau supaya bangsanya melihat suatu proses di dalam setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, betapa sering kita melihat, betapa sering kita mengabaikan hal ini. Sering sekali kita mengabaikan prosesnya. Sering sekali kita menganggap semuanya itu harus serba cepat. Kita mengukur semuanya itu dengan segala kecepatan, sehingga kita tidak melihat ada proses yang terjadi di dalamnya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengambil suatu keputusan yang serba cepat, maka hasil yang didapatkan pun hasil yang murahan. Hasil yang didapatkan pun hasil yang asal-asalan, asal jadi, asal ada, asal dilakukan, sehingga tidak maksimal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata dalam Yesaya 55 ayat ke-8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Bahkan dalam Amsal pasal 19 ayat 21 jelas mengatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, artinya di dalam menjalani setiap kehidupan ini, di dalam menjalani setiap keputusan-keputusan yang kita ambil dalam hidup ini, tentunya kita harus melibatkan Tuhan di dalam setiap keputusan kita. Karena apa? Kita mungkin bisa berencana, tapi kita tidak tahu rencana Tuhan. Itulah yang harus kita renungkan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga ketika mereka siap untuk berjalan, dikatakan di ayat yang ke-19, Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika mereka keluar dari Mesir, dikatakan di sini Musa membawa tulang-tulang Yusuf. Kenapa? Kenapa tulang-tulang itu harus dibawa? Karena sesuai dengan perjanjian yang Yusuf katakan kepada anak-anak Israel, nanti Bapak Ibu bisa baca dalam Kejadian 50 ayat 25 sampai 26. Yusuf ingat kepada janji nenek moyangnya bahwa negeri perjanjian yang Allah janjikan bukanlah Mesir, tapi negeri yang Allah janjikan yaitu tanah Kanaan. Maka ketika Yusuf mati di tanah Mesir, dia berkata kepada anak-anaknya, dia harus dibawa dan dipindahkan ke tanah Kanaan, di mana tempat Tuhan sudah menjanjikan untuk mereka boleh menikmati begitu banyak hal yang indah yang Tuhan memberikan bagi mereka. Sehingga itu sebabnya Musa membawa tulang-tulang Yusuf ikut pergi bersama dengan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah mereka sudah mempersiapkan semuanya, mereka siap untuk berangkat. Dikatakan di ayat ke-20, demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
Yang menarik di sini adalah ketika Tuhan membiarkan bangsa itu keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, Tuhan izinkan mereka tadi lewat jalan yang berputar, dikatakan di situ kan? Nah, Tuhan di sini tidak meninggalkan mereka. Ketika Tuhan mengizinkan mereka lewat dari jalan yang berputar, Tuhan tidak lantas membiarkan, ya udah pergilah, lewatilah jalan itu, tidak. Tetapi di sini dikatakan bahwa Tuhan menyertai mereka, Tuhan menuntun mereka melewati jalan yang Tuhan tunjukkan. Lalu bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Tuhan memimpin bangsa Israel di dalam perjalanannya. Bagaimana bentuk penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel? Jelas dikatakan di ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22 dikatakan, Tuhan berjalan di depan mereka pada waktu siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Lalu dikatakan di sini Tuhan memimpin bangsa itu dalam perjalanannya dengan memakai dua tanda, yaitu tiang awan dan tiang api. Lalu Bapak Ibu Saudara, untuk apa kedua tanda itu diberikan Allah kepada bangsa Israel? Untuk apa kedua tanda itu diberikan Allah kepada bangsa Israel? Artinya Bapak Ibu Saudara, supaya melalui tanda itu mereka mengetahui yang pertama, melalui tiang awan dan tiang api adalah proteksi dan benteng perlindungan Allah atas kehidupan mereka. Melalui tiang awan dan tiang api mereka dituntun Allah di dalam perjalanannya. Melalui tiang awan dan tiang api mereka melihat itulah simbol Allah yang berjalan bersama dengan mereka di depan dan di belakang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tiang itulah yang akhirnya menuntun mereka ke tempat yang sama sekali mereka tidak tahu, Bapak Ibu Saudara. Sama sekali mereka belum pernah lalui. Bahkan dikatakan sebuah perjalanan baru yang mereka mulai. Tiang itu ada di depan mereka setiap saat. Bahkan dikatakan sebagai tuntunan, mereka harus mengacu kepada keberadaan tiang awan tersebut dan tiang api tersebut. Maka ketika tiang itu bergerak, maka mereka harus mengikutinya. Ketika tiang itu bergerak, mereka harus mengikutinya. Dan ketika tiang itu berhenti, mereka harus berhenti untuk memasang kemah dan mereka beristirahat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada pula saat-saat di mana tiang awan itu terlihat naik dari tempatnya, maka mereka harus kembali membereskan kemah mereka dan mereka harus kembali berjalan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sekalipun bangsa Israel melakukan sebuah perjalanan yang mungkin membuat mereka bertanya-tanya ke arah mana, harus melalui daerah mana, dan harus apa yang harus mereka lakukan, walaupun mereka akhirnya tahu di depan mereka nanti akan ada tantangan yang harus mereka hadapi, tetapi di sini mereka percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Mereka percaya ketika Tuhan memberikan tanda tiang awan dan tiang api atas kehidupan mereka, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan menuntun mereka, Tuhan menjagai mereka. Bahkan Tuhan yang memimpin, menggerakkan setiap mereka, mau berhenti, mau beristirahat, mau berjalan, atau mau bagaimana. Tiang awan dan tiang api itulah menjadi proteksinya. Tiang awan dan tiang api itulah menjadi penuntunnya, petunjuknya di dalam perjalanan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam Kejadian bangsa Israel, Allah menjadi pelindung Israel dari musuh-musuh mereka. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan tidak membiarkan mereka sendiri. Ada musuh pun Tuhan tetap menjaga melindungi mereka. Ia Allah yang hidup. Ia nyata di dalam pekerjaannya. Allah tidak pernah tertidur dan ia menjadi penjaga bagi bangsa itu siang dan malam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tentu kita harus ingat, perjalanan bersama dengan Tuhan di jalannya adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan. Dia menjadi perenungan kita hal yang paling utama yang muncul di dalam
dalam perjalanan kita ini, bahkan dalam perjalanan kehidupan kita ini, mungkin ada bayang-bayang penyesalan, mungkin ada bayang-bayang ketakutan, sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel di dalam mengikuti perjalanan panjang yang mereka harus ikuti, yang Tuhan telah pilihkan bagi mereka. Ada bayang-bayang bangsa Mesir, ada bayang-bayang ingin kembali, ya, ingin kembali ke Mesir, Bapak Ibu Saudara, karena mereka tidak tahu di mana ujung dari perjalanan mereka. Bahkan mereka sampai bersungut-sungut kepada Musa, kalau memang mau mematikan kami di sini Musa, lebih baik balikkan kami ke Mesir. Itulah mungkin yang ada di dalam pemikiran mereka ketika mereka tidak sanggup di dalam mengikuti jalan-jalan Tuhan yang begitu panjang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahkan ketika kita membaca di dalam sejarah Exodus, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di situ juga kita jelas tahu bahwa mereka sangat bersungut-sungut, mendumel, tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan, sehingga mereka putus asa ingin kembali ke Mesir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tetapi bangsa Israel tetap ada di dalam petunjuk Tuhan. Musa tetap memberikan mereka arahan supaya mereka tidak keluar dari petunjuk Tuhan, supaya mereka tidak keluar dari tiang awan dan tiang api yang sudah Tuhan berikan atas kehidupan mereka. Tiang awan dan tiang api adalah sebuah pemisah, Bapak Ibu Saudara. Tiang itu adalah sebuah penanda bahwa umat Tuhan berada di dalam petunjuknya. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sering sekali kita melupakan fakta ini, bahwa kita lupa sebetulnya Allah hadir dan tidak hanya sekedar menuntun langkah kaki kita, melainkan Dia juga berbicara untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya kepada kita. Bapak Ibu Saudara, di tengah perjalanan Allah akan selalu berbicara, memberikan pengarahan, mengungkapkan rencana-rencana baru yang dulu tidak dimengerti oleh mereka, sehingga mereka akhirnya mengerti apa rencana Allah di dalam kehidupan bangsa itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, maka dalam bagian ini Tuhan cuma ingin menuntut bangsa itu taat. Tuhan cuma ingin mereka taat kepada pimpinan Tuhan, taat kepada arahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, walaupun sebenarnya mereka harus berangkat, tapi mereka harus berangkat tapi setengah hati, maka mereka pun juga harus melakukannya. Karena apa? Tuhan menginginkan supaya mereka taat di dalam menjalaninya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah mengatakan bahwa tidak ada jaminan di dalam mengikut Tuhan kita akan terus melewati jalan tanpa bebas hambatan. Di dalam mengikut Tuhan, Tuhan menghadirkan begitu banyak persoalan, begitu banyak permasalahan di dalam kehidupan kita, supaya apa Bapak Ibu Saudara, kita mengutamakan proses di dalamnya. Nah, di dalam persoalan itu Tuhan menginginkan untuk kita taat di dalam mengikuti dan di dalam mengikuti pimpinan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, akhir-akhir ini bahkan dalam beberapa bulan ini kita sudah merasakan bagaimana kita berada di dalam situasi-situasi yang membuat akhirnya kita sudah mulai bosan, Bapak Ibu Saudara. Kebosanan mulai melanda oleh akibat wabah COVID-19 ini. Bahkan kita melihat larangan-larangan dari pemerintah sudah jelas, protokol-protokol dari pemerintah sudah jelas, Bapak Ibu Saudara. Tetap diam di rumah, tidak boleh kemana-mana. Tetapi yang terjadi, banyak sekali bangsa ini melalaikan apa yang sudah pemerintah protokolkan, sudah pemerintah katakan. Kita sering sekali mengabaikan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pemerintah juga adalah cara Tuhan untuk boleh menolong kita, melindungi kita dari mara bahaya COVID-19. Tapi sering sekali kita mengabaikan itu semua. Sering sekali kita tidak mau taat. Sering sekali kita tidak mau dengar-dengaran dengan apa yang Tuhan sudah katakan dalam kehidupan kita. Sering sekali kita memberontak seperti bangsa Israel. Maka jangan heran kalau pertambahan demi pertambahan yang positif dari COVID-19 ini semakin banyak, bukan karena pemerintahan yang lalai, tapi karena kita yang tidak mau taat. Karena kita yang tidak mau dengar-dengar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan pernah menyalahkan
menyalahkan orang lain ketika kita berada di dalam kesulitan. Karena banyak yang terjadi seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita yang nggak mau taat, orang lain kita persalahkan. Kita yang nggak mau diatur, medis yang kita persalahkan. Bapak Ibu Saudara bisa kita bayangkan, kalau medis angkat tangan, kita mau berobat kemana? Itu yang menjadi renungan dalam kehidupan kita. Mari kita taat, merendahkan hati kita, mau dipimpin Bapak Ibu Saudara. Jangan hanya kita mau memimpin tapi tidak mau dipimpin. Jangan hanya kita mau mengatur tapi tidak mau diatur. Karena yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai orang percaya seringkali kita seperti itu. Maunya mengatur tapi tidak mau diatur. Mau mengurusi segala sesuatu tapi urusannya sendiri tidak bisa dia kerjakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini mari sama-sama kita menjadi orang-orang yang mau taat, dipimpin, mau taat, dengar-dengaran akan arahan, akan aturan-aturan yang ada di dalam bangsa ini, bahkan setiap apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Saya sangat diberkati dengan satu lagu anak sekolah minggu ketika saya pelayanan di Siantar, Bapak Ibu Saudara. Lagunya cukup singkat, tapi menampar Bapak Ibu Saudara. Dikatakan sini, susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, buatlah Tuhan tersenyum. Bapak Ibu Saudara, ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Susah untuk diatur, susah untuk taat, maka kita tidak akan pernah mengerti apa bentuk pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi perenungan dalam kehidupan kita, yang menjadi pegangan kita untuk boleh menjalani kehidupan kita dan untuk meresponi firman Tuhan ini, yang pertama adalah setialah di dalam mengikut Dia. Setia di dalam mengikut Dia, karena kita tidak tahu setiap perjalanan kehidupan kita bersama Tuhan adalah sebuah perjalanan baru yang sama sekali susah untuk kita bayangkan. Namun ketika kita percaya, ketika kita mau dipimpin, maka di situ kita tetap setia mengikut Dia. Firman Tuhan jelas tadi mengatakan Yesaya 55 ayat ke-8 bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Maka yang perlu kita perhatikan bahwa kehidupan, karir, dan pelayanan adalah sebuah jalan Tuhan yang ada di depan kita, yang harus siap kita lalui setiap harinya. Sering sekali kita memasukinya dengan begitu banyak pertanyaan, kebingungan, dan hal-hal lain yang mungkin tidak dapat kita mengerti. Tetapi Bapak Ibu Saudara, karena kita tahu bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita, Dia yang akan selalu mendahului setiap jalan-jalan kehidupan kita. Maka Tuhan akan bertanggung jawab untuk menuntun kita, menyertai kehidupan kita. Asal apa Bapak Ibu Saudara, kita tetap setia mengikut Dia. Yang kedua dan yang terakhir, tunduklah dan taatlah dalam tuntunan Tuhan. Ketika kita sudah setia, maka kita pun harus tunduk dan taat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di situasi saat ini terkadang membuat kita tertahan dan tertekan. Tapi di sini firman Tuhan katakan, jangan pernah mundur, tetaplah maju, karena bersama-sama dengan Tuhan kita mampu melewati masa-masa sulit yang kita alami saat ini. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, fokus pada setiap proses yang Tuhan mau bentuk dalam kehidupan kita. Ketika kita menemui persoalan, ketika kita menemui permasalahan, jangan mundur, tapi tetaplah maju. Karena Mazmur pasal 121 ayat 4 berkata, sesungguhnya Tuhan tidak terlelap dan tidak tertidur, Ia adalah penjaga Israel. Artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah tertidur sekalipun kita tidur. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Dia tetap berjaga-jaga. Tiangnya yang menjulang akan selalu menuntun kita, menjaga kehidupan kita. Bahkan saat ini mungkin firman-Nya lah yang akan menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu yang Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ikuti prosesnya Tuhan.
Nikmati setiap proses demi proses yang Tuhan mau bentuk di dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap berada di dalam pimpinan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk saat pagi hari ini. Firman Tuhan sudah mengajarkan kami untuk kami tetap berada di dalam pimpinan Tuhan. Bahkan di dalam mengikuti jalan-jalan Tuhan yang begitu panjang, ajar kami sebagai umat-Mu ya Bapa, kami tetap setia di dalam mengikut Engkau. Kami tetap tunduk dan taat di dalam setiap tuntunan Tuhan. Ada banyak persoalan, ada banyak masalah. Jangan sampai kami tergoda dan kami akhirnya meninggalkan Tuhan. Biarlah Tuhan melalui persoalan, permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kami, membentuk kami, memproses kami menjadi umat Tuhan yang tetap setia berada di jalan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik, yang menyerahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang kita dengar ini boleh senantiasa menguatkan kita, menuntun kita di dalam kebenaran, dan membuat kita percaya bahwa hidup kita pasti aman di dalam pimpinan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini, kita mau bernyanyi dari pujian tiang awan dan tiang api, bahwa kita tidak perlu khawatir terhadap apapun.
akan bersama-sama berdoa-doa Bapa kami, kemudian kita akan bernyanyi doksologi kepada Allah dipuji. Kita akan menerima berkat Tuhan dan kita akan aminkan 3 kali. Mari kita bersama-sama berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, pengasihan dari anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang memberkati menyertai kamu sekalian, mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita bisa beribadah hari ini. Biarlah pujian kita, penyembahan kita boleh berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari kita terus berdoa bagi bangsa kita ini secara khusus untuk new normal yang akan segera berjalan. Kita berdoa supaya kita bisa mengikuti dengan baik, kehidupan kita menjadi lebih baik dengan pola-pola hidup yang baik. Itu secara khusus dengan pola hidup yang sehat. Kita berdoa supaya semuanya kembali normal, pekerjaan kita, aktivitas kita, bahkan biarlah Tuhan yang boleh menolong kita untuk pulih dari kondisi sulit saat ini. Terima kasih untuk bersamaan kita dalam ibadah minggu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku